Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini dikenal juga dengan nama Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan inilah pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika itu usia Nabi 40 tahun. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Peristiwa itu diyakini oleh para ahli sejarah dan ulama Al-Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Mari kita lebih mengenal Al-Quran kita. Beberapa hal yang perlu kita ketahui sedikit dari banyak ilmu Al-Quran yang bagaikan lautan. Kita cuplik beberapa hal saja terkait dengan Al-Quran yang kita cintai. Satu, seperti tadi sudah disebutkan, Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu serta pembeda antara yang hak, yang benar dan yang batil, yang salah. Yang kedua, malam turunnya Al-Quran itu disebut oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadr Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Al-Quran itu turun tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Di dalam surat Al-Insan Allah telah berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tartila. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, secara berangsur-angsur. Mengapa kok Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah memberikan jawaban di dalam surat Al-Furqan. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Maka Allah menjawab, demikianlah agar kami memperteguh hatimu, wahai Muhammad, dengan Al-Quran itu, dan kami membacakannya secara tartil, yaitu secara berangsur-angsur, perlahan-lahan, pelan-pelan. Ini juga yang menjadi pesan bagi kita. Hendaklah kalau kita membaca Al-Quran itu,
Kita membacanya dengan tartil, pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu ngebut. Kadang-kadang yang kita pikirkan itu hanya mengejar target saja, tetapi kita melupakan mutu. Kualitas membaca Al-Quran itu satu, kalau kita baca dengan tartil. Yang kedua, kita perhatikan fasohahnya, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Tentu di dalam kita membacanya juga kita sesuaikan dengan penutur aslinya, yaitu bagaimana orang-orang Arab membaca, yang tentu bacaan itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, kita perhatikan tajwidnya, di mana kita boleh membaca terus secara bersambung, di mana kita harus berhenti, bagaimana kita membunyikan satu huruf atau dua huruf ketika bertemu, bagaimana kita memperhatikan matnya atau panjang pendeknya, karena panjang pendek di dalam bahasa Arab itu sangat penting, saudaraku. Di dalam bahasa kita panjang pendek tidaklah penting. Saya mau makan dengan saya mau makan, sama artinya. Tapi kalau bahasa Arab, panjang pendek sangat berpengaruh terhadap arti. La ilaha illallah, kalau la-nya itu kita baca panjang, artinya adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti benar kan? Tapi kalau kita membacanya terburu-buru, mengabaikan panjang pendeknya menjadi la ilaha illallah, maka la-nya itu justru menjadi lam takkid, yang artinya menguatkan arti la ilaha, sungguh tidak ada Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itulah kita perlu berhati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Loh, kalau begitu saya malah takut nanti membaca Al-Quran. Nanti kalau saya membacanya salah, justru saya berdosa. Mungkin ada yang kemudian berpikiran begitu. Tenang, saudaraku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita. Bahkan usaha kita untuk membaca Al-Quran itu diapresiasi dengan pahala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan nasihat beliau. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yuqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Artinya orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi membacanya dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, bahasa Jawanya blekak, beleku, atau grutal gradul. Ada enggak yang membaca Al-Qur'annya masih begitu? Orang yang seperti itu tidak dilarang oleh Nabi untuk membaca Al-Quran. Bahkan kata beliau, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Berarti blekaknya mendapat pahala, belekuknya pun juga mendapat pahala. Tetaplah semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Isra, Allah telah menyatakan,
Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Yang kelima tentang Al-Quran, Al-Quran itu adalah syariat, aturan bagi kehidupan manusia. Di dalam surat Al-Jathiyah Allah menyatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, mengikuti syariat dan urusan agama Allah itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Yang berikutnya adalah bahwa membaca Al-Quran itu merupakan ibadah bagi kita. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bil ashri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walam harfun wa mim harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan semisalnya. Dan aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi pahala kita membaca Al-Quran itu hitungannya huruf per huruf, saudaraku. Maka kalau mau ngitung, tinggal dihitung saja hurufnya yang sudah dibaca ada berapa, dikalikan 10. Tetapi 10 kita kecil, 10 kebaikan bagi Allah adalah kebaikan yang tiada batas nilainya, luar biasa kebaikannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang terakhir, Al-Quran akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyatakan di dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Semoga bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi